Semuanya yang dikasih Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Anda siap sampai jam 10 malam nanti? Amin. Ya, apapun buatan manusia itu pasti tidak bisa dibandingkan dengan apa yang Tuhan kerjakan. Saya ingat Amsal 4 ayat 22 bahwa firman Tuhan itu adalah kesembuhan bagi seluruh tubuh kita. Jadi kalau yang tadi Pastor Lili ceritakan bahwa kalau dia mengkonsumsi obat obat apa tadi? Autoimun, ya, itu ada efek sampingnya. Saya rasa semua kemo juga ada efek sampingnya juga, ya. Tapi kalau firman Tuhan itu gak ada efek sampingnya, aman. Dan itu adalah rahasia dari Tuhan kita bahwa we speak, we see. Ketika kita berbicara, kita mengatakan firman, kita akan melihat apa yang kita katakan. Amin, saudara-saudara. Nah, langsung aja supaya tidak lama-lama, beri kemuliaan buat Tuhan dulu. Skandal of grace. Artinya skandal of grace ini adalah skandal kasih karunia atau pergunjingan kasih karunia. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan ini, tahukah saudara, 6 hari sebelum Yesus disalibkan, itu jatuh persis Minggu Palem. Nah, Minggu Palem. Jadi apa pentingnya Minggu Palem? Saya di WA sama Pastor Lee, Januar nanti bicarakan Minggu Palem. Aduh, saya sudah siapkan tentang skandal grace, ya. Tapi gak apa-apa, saya akan singgung sedikit tentang apa pentingnya Minggu Palem buat kita semua. Minggu Palem bagi orang Israel itu adalah saatnya mereka menerima pengampunan dosa, keselamatan dan kemakmuran. Itulah hari-hari mereka untuk menaikkan doa. Nah, salah satu doa dari mereka adalah Mazmur 118 ayat 24 ini. Ketika mereka menyanyikan atau menaikkan doa. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ini Mazmur Daud, saudara-saudara, ya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, ada lagunya juga. Hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Nah, saya tahu Anda pasti banyak yang tahu ayat ini dan sering menyanyikan. Justru ketika bisnis Anda meningkat, ketika Anda mendapatkan proyek, ketika saudara disembuhkan, ketika saudara mendapatkan promosi jabatan di kantor Anda mungkin, ya. Ketika anak Anda diterima di perguruan tinggi yang mereka idam-idamkan atau favoritnya mereka, ya. Tapi dalam tabel waktunya Tuhan, hari yang dijadikan Tuhan ini merujuk kepada Yesus ketika dia datang kedua kalinya di bumi ini. Karena ketika dia ada di bumi dan menjadi raja, apa yang terjadi di bumi ini? Tidak ada lagi sakit penyakit. Tidak ada lagi penderitaan. Tidak ada lagi kemiskinan, saudara-saudara. Tidak ada lagi air mata yang jatuh di bumi ini. Ketika Yesus ada di bumi ini dan menjadi raja, itulah hari yang dijadikan Tuhan. Akan ada kemakmuran, ada kelimpahan terjadi di bumi ini. Kalau Anda lihat bumi ini semakin hari semakin gelap, bukan? Hari-hari ini, kemarin kita lihat, kita merasakan semua gempa, ya. Mereka semua sudah takut semua. Itu belum apa-apa, saudara-saudara. Ya, dengan apa yang terjadi nanti di kitab Wahyu itu. Ya, itu hanya tanda awal saja. Nah, jadi saat Yesus memasuki kota Yerusalem, ingat, orang-orang yang menyambut dia, itu orang-orang yang percaya. Anda cek. Orang yang menyambut dia, itu bukan orang-orang yang tidak percaya. Orang yang percaya kepada dia. Kita baca. Yohanes pasal 12 ayat 13. Mereka-mereka ini yang menyaksikan Yesus ketika membangkitkan Lazarus. Dan mereka adalah orang-orang percaya. Mereka adalah murid-murid Yesus, sebagian itu murid-murid Yesus. Ya. Yohanes 12 ayat 13. Mereka mengambil daun-daun palem
dan pergi keluar untuk menyambut dia dan mulai berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kita tadi nyanyi dalam bahasa Ibrani, ya, artinya diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel, Baruk haba basem Adonai. Yang tadi kita menyanyikan bersama, Baruk haba basem Adonai. Ya, ini menggenapi apa yang tertulis di dalam kitab Mazmur juga. Kita lihat kitab Mazmur. Mazmur 118 ayat 26. Diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan. Ini perkataan Daud, saudara-saudara. Baruk haba basem Adonai. Itu dikutip oleh Yesus. Ya. Lalu orang-orang Farisi berkata kepada orang-orang banyak waktu itu yang menyambut Yesus. Tegurlah murid-muridmu itu, jangan berisik. Ya. Nah, dan Yesus berkata, kalau mereka diam, batu-batu ini akan berteriak, betul enggak? Ya, Yesus berbicara seperti itu. Jadi hati para orang Farisi ini sangat mengeras seperti batu itu. Yesus sedang menyindir orang Farisi saat itu. Kalau mereka diam, batu itu bisa berteriak. Memuji aku, Hosana. Sehingga mereka tidak bisa melihat Mesias mereka. Karena hati mereka sangat keras. Dan Yesus berkata, Matius pasal 21 ayat 16. Belum pernahkah kamu baca? Ini juga dia kutip dari Mazmur. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Nah, Mazmur 8 ayat 2 ini dikutip oleh Yesus. Dari mulut anak-anak dan bayi-bayi yang menyusu, engkau telah meletakkan dasar kekuatan. Ingat ya, Tuhan telah meletakkan dasar kekuatan. Dari apa? Puji-pujian. Makanya itu tadi gak heran. Ketika Pastor Lili ada puji-pujian di dalam hati, itu adalah kekuatan Tuhan. Ditaruh sama Tuhan. Dan itu mengandung kuasa kesembuhan. Engkau telah meletakkan dasar kekuatan oleh karena lawan-lawanmu. Penyakit itu lawan atau teman kita penyakit? Lawan kita. Untuk membungkam musuh dan pendendam. Ya, dengan kata lain, ketika saudara memuji Tuhan, musuh dilumpuhkan, penyakit disembuhkan, musuh tidak bisa mengganggu hidup Anda. Amin, saudara. Yang tepuk tangan cuma Pastor Lilito. Ya, kadang saudara tidak tahu. Mungkin, kayak apa ya aku harus berdoa ya? Tuhan taruh puji-pujian di hati kita. Kadang-kadang kita memuji dengan hati yang betul-betul itu adalah dorongan Roh Kudus. Kadang Anda melihat situasiku kok tetap sama ya, gak ada berubah ya. Tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, kok gak sama ya? Anda sudah melakukan semuanya mungkin ya. Tapi Anda belum melihat perubahan di dalam rumah tangga Anda. Di dalam keluarga saudara. Keadaan Anda tetap sama. Apa yang Anda lakukan? Pujilah Tuhan. Praise me. Tuhan Yesus ngomong, praise me. Ketika engkau memuji aku, engkau melihat pintu-pintu berkat akan dibukakan. Amin. Itu dasar kekuatan. Ada dasarnya. Kekuatan Tuhan akan terpancar keluar. Memanifestasi di dalam tubuh kita juga. Tubuh Anda juga. Ya. Jadi bersyukurlah. Kita lihat seperti Mazmur 118. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa? Ia baik. Jadi kita bersyukur bukan karena keadaan kita baik dulu baru bersyukur. Pastor Lili saat itu dia bersyukur belum sembuh bukan? Tapi dia bersyukur menaikkan pujian. Karena dia tahu bahwa Tuhan baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya Tuhan. Ini adalah Mazmur yang Yosafat berikan kepada para prajuritnya pada waktu itu maju perang, saudara-saudara. Mereka ketika maju perang, ke medan perang, menyanyikan Mazmur ini, saudara. Dan apa yang terjadi? Musuh mereka saling menyerang satu dengan yang lain. Tuhan yang berperang bagi engkau akan diam saja.
Percayalah, Tuhan sangat mengasihi kita semua. Tuhan ingin kita sehat. Saya tadi perjalanan dari sini, saya ngomong sama istri saya, bahwa Tuhan itu, jaminan kesehatan kita itu datangnya dari Tuhan. Bukan dari dokter, bukan dari obat, bukan. Meskipun kita pergi dokter, terima kasih untuk dokter-dokter, terima kasih untuk obat-obatan juga. Tapi kesehatan kita itu datangnya dari Tuhan. Bukan dari mana-mana, dari Tuhan. Dia Jehovah Rafa. Dia adalah Tuhan penyembuh kita. Ya, kalau Tuhan yang menyembuhkan, nggak ada efek sampingnya. Sungguh, nggak ada efek sampingnya. Dan saya berdoa seperti Pastor Lili tadi. Di sini semua nanti awet muda. Semakin muda, masa muda Anda dibaharui seperti burung Raja Wali. Dan perkatakan itu. When you speak, you see. Percaya terhadap kuasa perkataan kita. Ya. Jadi Mazmur 119 ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Kenapa kita bersyukur? Sebab Tuhan baik. Bahwasannya kasih setianya, hesetnya untuk selama-lamanya. Jadi kalau Anda mendengarkan khotbah, dengarkan khotbah yang selalu membawa Anda untuk mendengarkan kabar baik. Kabar baik, bukan kabar buruk, ya. Selalulah ingin untuk mendengarkan kabar baik, dan kabar baik itu hanya tentang Yesus, bukan tentang yang lainnya. Nah, saya ingin membagikan sesuatu yang terjadi di kampung halaman Yesus di Nazaret. Sebab itu Yesus dikatakan Yesus dari Nazaret. Nah, suatu hari di sinagog, Yesus masuk ke sinagog di Bait Allah waktu itu. Nah, mereka membaca parasa. Parasa itu sesuatu ayat firman Tuhan yang dibaca waktu hari Sabat. Itu namanya parasa. Nah, dan Yesus waktu itu diberikan kitab suci kepada orang-orang pemimpin-pemimpin ibadah waktu itu. Dan Anda tahu, itu bukan suatu kebetulan. Semua dalam kontrol Tuhan. Ya, kita lihat Lukas 4 ayat 17 dan 18. Kepadanya, artinya ada yang memberikan kepada Yesus. Diberikanlah kitab Nabi Yesaya. Jadi ada petugas-petugas bait suci waktu itu memberikan kitab Yesaya. Dan sudah dibukakan. Ini bukan di planning tuh sama Tuhan, enggak. Bukan di planning sama Yesus, bukan di planning sama Yesus. Yesus yang nyari kitab Yesaya, enggak. Ya, tapi saya percaya semua dalam kendali Tuhan. Mereka tiba-tiba menyodorkan kepada Yesus kitab Yesaya. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis ayat 18, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Kepada siapa? Orang-orang miskin. Pertanyaannya, apakah memang hanya orang-orang miskin yang perlu kabar baik? Dalam arti orang-orang miskin itu orang-orang yang tidak punya uang. Apa maksud orang miskin di sini? Orang miskin adalah semua orang yang lahir dari keturunan Adam, semua miskin. Karena dulu sebelum Adam jatuh dalam dosa, Adam adalah orang yang terkaya di dunia ini. Dia memiliki semua isi bumi ini. Free, dia mau ngambil apapun free, gak bayar saudara-saudara. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika manusia memberontak kepada Tuhan, lebih percaya kepada iblis, saat itu juga manusia bangkrut semuanya, miskin. Cuma masalahnya ada orang miskin uangnya banyak. Tapi di mata Tuhan, semua miskin. Tanpa Yesus, Anda miskin. Dengan Yesus, Anda kaya. Amin. Ya, jadi ini adalah roh yang Tuhan Yesus baca. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku. Bapak telah mengutus aku untuk menyampaikan apa? Kabar baik. Bukan kabar buruk, kabar baik. Ia telah mengutus aku. Artinya apa? Kamu tidak akan tetap miskin. Karena Yesus berkata, aku datang supaya kamu memiliki
hidup dan memilikinya dalam kelimpahan. Aku datang. Ia telah mengutus aku datang ini. Supaya kamu memiliki kelimpahan. Kelimpahan apa? Semuanya. Kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan hikmat, kelimpahan kesehatan, kelimpahan penyediaan Tuhan. Semua ada di dalam Yesus. Ya. Kemudian Lukas pasal 4 ayat 19. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Hari ini saudara bisa datang ke sini karena tahun rahmat Tuhan telah datang. Tahun karunia Tuhan datang. Dalam bahasa Ibrani-nya ratson. Karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, tahun kemurahan Tuhan itu sudah datang. Dan berlangsung sudah 2000 tahun lamanya. Sampai nanti Yesus menjemput kita di awan-awan sebagai mempelainya. Ya. Jadi kalau Anda melihat kitab Yesaya ini, Yesus membacanya sampai di sini. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, kemudian dia menutup kitab Yesaya. Anda tahu semuanya ceritanya. Karena di kitab Yesaya itu ada sambungannya. Dan pembalasan. Ya, dan pembalasan. Tapi Yesus tidak membaca selanjutnya. Ditutup sama Yesus. Dan Yesus berhenti sampai tahun rahmat Tuhan. Artinya, kedatangan Yesus yang pertama kali, yaitu untuk membawa saudara masuk di dalam tahun kemurahan Tuhan yang cuma-cuma. Untuk membawa pengampunan dosa, untuk membawa kemakmuran, prosperity, untuk membawa keutuhan, untuk membawa kesembuhan ilahi. Bukan membawa penghukuman. Ya, sekali lagi, nanti Yesus kedua kalinya dia membawa penghukuman. Tapi kedatangan Yesus pertama sampai 2000 tahun lalu, 2000 tahun sampai sekarang, dia membawa kemurahan yang cuma-cuma. Tahun karunia Tuhan. Dan katanya lagi ayat 24 langsung loncat. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Ini lanjutannya ya. Lalu di ayat 25, dan aku berkata kepadamu. Nah, kemudian Yesus memberikan dua perumpamaan kepada orang-orang di rumah ibadat itu. Perhatikan, bayangkan kalau Anda baca ini, Yesus langsung nutup kitab Yesaya, lalu ini khotbah dia. Dia khotbah langsung. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak perempuan janda di Israel. Kasihan ya, ketika zaman Elia, ternyata banyak janda di Israel. Bukan di bangsa-bangsa lain. Banyak janda-janda di Israel, artinya banyak istri-istri kehilangan suami di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, 3 tahun setengah, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Jadi bayangkan saat itu zaman Elia, sudah banyak janda di Israel, terjadi bahaya kelaparan. Bukan kelaparan saja, tapi kelaparan yang hebat. Menimpa seluruh negeri, bukan termasuk Israel, tapi tetangga-tetangganya Israel juga kena dampak kelaparan hebat. Ini Yesus yang ngomong. Ya. Dan ini pada zaman Elia. Kemudian ayat 26. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka. Artinya Elia itu gak diutus dari janda-janda Israel. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka. Bukan salah seorang dari umat Tuhan. Melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Bayangkan ya, waktu itu Israel sedang mengalami kelaparan hebat. Lalu Tuhan ngutus Elia bukan untuk umatnya.
tetapi untuk bangsa Gentile, yaitu seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Kenapa di tanah Sidon? Anda mungkin baca ini berkali-kali. Saya jelaskan, ya. Kepada seorang janda di Sarfat di Sidon, bukan di Israel. Kita tahu perempuan ini memiliki segenggam tepung. Ya, segenggam tepung dalam tempayannya dan minyak di dalam buli-bulinya. Dan itu hanya cukup untuk bikin satu roti. Untuk dia dan anaknya, dibikin satu roti, kalau sudah dimakan, dia dan anaknya mati. Nah, ketika Elia datang dan ia berkata, ada sesuatu di rumahmu? Nah, kita baca. 1 Raja-Raja, kita balik ke perjanjian lama. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Elohimu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sudah mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku untuk bikin satu roti itu. Dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tapi apa kata Elia kepada janda Sarfat ini? Buatkan aku dulu roti. Buatkan aku roti. Ya, bayangkan kalau saudara ya sudah kepepet, kelaparan hebat, ada nabi diutus, lalu ngomong, kamu bikin buat aku dulu roti. Kira-kira Anda ragu enggak? Ini nabi apa setan ini? Kira-kira kayak apa? Gampang enggak untuk percaya? Ini pendeta kok jaluan. Loh, kok gak kasihan, kok gak ada kasih? Betul enggak? Iya kan? Pasti itu. Manusia seperti itu. Iya. Jadi ada kelaparan yang hebat dan perempuan ini kelaparan dengan anaknya. Dan abdi Tuhan itu meminta dibuatkan sepotong roti untuk dirinya. Dan Anda tahu apa yang dilakukan ambil janda Sarfat itu, kita tahu semuanya. Dia lakukan itu. Luar biasa. Dan Alkitab katakan sepanjang 3,5 tahun lamanya. Tepung dalam tempayan dia. Dan minyak di dalam buli-buli dia. Tidak pernah habis. Ini berbicara tentang apa? Penyediaan. Nah, saudara jangan takut dengan masa-masa sulit nanti yang akan datang. Tepung di dalam tempayan Anda dan minyak di dalam buli Anda tidak akan pernah habis. Karena ada Yesus di dalam rumah Anda. Beri tepuk tangan buat Yesus kita. Tidak akan berkurang juga. Minyak di dalam buli-buli dia. Ada masa kelaparan. Luar biasa Tuhan kita. Nah, jadi siapa yang menceritakan ini? Yesus. Tuhan kita yang menceritakan. Kenapa Elia diutus bukan kepada salah seorang dari orang-orang Yahudi? Yang tahu hukum Taurat. Yang tahu 10 perintah. Yang adalah umat Tuhan. Dibandingkan dengan perempuan ini yang bukan orang Yahudi. Dia dari Sidon. Anda tahu Sidon? Tahu sejarahnya Sidon? Kapan Nabi Elia mulai pelayanannya? Nabi Elia memulai pelayanannya ketika Raja Israel menikahi perempuan dari Sidon yang bernama Isabel gitu ya. Wanita yang jahat itu. Itulah mulainya pelayanan Elia. Dan kita tahu bahwa Isabel ini, nama Isabel ini terkenal di Alkitab. Seorang wanita yang jahat sekali. Karena dia mempromosikan apa? Penyembahan berhala kepada Baal. Kepada umat Tuhan. Ya. Dan karena
bangsa Israel itu berpaling dari Tuhan, maka terjadilah kelaparan 3,5 tahun itu. Nah, bayangkan apa yang dipikirkan sama orang-orang di bait suci itu ketika Yesus mengatakan itu. Nah, kita lihat Lukas 4 ayat 26 lagi. Bayangkan ketika Yesus ngomong seperti ini di depan orang-orang Israel. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, dari antara kamu, tapi melainkan seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan mereka pasti tahu ceritanya. Ada Isabel di sana. Isabel itu dari Sidon. Yesus sedang memberitahu di mereka bahwa aku datang untuk orang yang tidak layak untuk menerima aku. Ya, coba bayangkan. Tuhan mengutus Elia kepada perempuan di tanah Sidon. Dan orang-orang Israel saat itu tahu dari mana Isabel itu berasal. Dari Sidon. Itulah yang disebut kasih karunia. Kasih karunia itu perkenanan Tuhan yang tidak layak saudara terima. Kasih karunia Tuhan itu adalah kebaikan Tuhan yang tidak pantas saudara terima. Itu kasih karunia. Tuhan memberikan kasih karunia kepada orang-orang yang tidak layak loh ya. Bukan yang layak. Bukan yang pantas, enggak. Yang enggak pantas. Itu dikasih. Kalau Anda mengerti berita ini, biarkan saya mengatakan ini. Kalau ada orang-orang yang tidak layak, seperti janda Sarfat ini adalah salah satunya. Dia bahkan bukan bangsa pilihan Tuhan. Kalau ada orang yang tidak layak untuk Anda hormati, apa yang Anda harus lakukan? Kalau ada orang yang tidak pantas Anda ampuni, apa yang Anda harus lakukan? Kalau ada orang yang tidak patut Anda kasihi, apa yang harus kita lakukan? Sedangkan Tuhan menerima kita apa adanya kita. Dia tidak menyayangkan anaknya yang dikasihi. Dia lebih memilih kita. Ya. Termasuk kita semua yang sedang mendengarkan kabar baik dari tempat ini. Sebab itu saudara-saudaraku, kalau saudara menyadari bahwa saudara hidup di bawah kasih karunia, maka kuasa Tuhan akan termanifestasi di dalam setiap hidup kita. Tanpa Anda sadari, tanpa effort Anda. Aduh, aku gak bisa yang ngampuni ya. Oh enggak. Anda dengan sendirinya bisa mengampuni. Anda dengan sendirinya bisa memeluk orang yang Anda rasa orang ini gak pantas aku hormati. Tapi Anda bisa peluk orang itu. Ya, saudara bisa menerima orang yang saudara anggap paling tidak pantas aku hormati. Itulah kemurahan Tuhan yang seharusnya Anda sadari mulai dari diri kita dulu. Saya percaya kasih karunia Tuhan ini adalah kekuatan Tuhan untuk supaya kita bisa hidup rukun dengan sesama kita. Saling mengasihi, saling mengampuni, saling menerima satu dengan yang lain. Bahkan di dalam pelayanan. Bahkan di dalam pelayanan seperti pastor, seperti Frans tadi ngomong. Ya. Kalau ada orang yang bencekno, padahal itu dulu dekat sama Frans. Itu wajar, saudara. Wajar. Di dunia ini Anda tidak akan mendapatkan orang yang perfect, nggak ada. Betul ya Pastor Lida? Bahkan gembala saudara Anda tidak pernah perfect. Nggak ada yang perfect, hanya Yesus yang sempurna. Saya juga tanya istri saya perfect nggak? Dia paling tahu ya rahasia kelemahan saya, dia paling tahu. Hampir 30 tahun. Nah, contoh berikutnya. Setelah
Elia, kita lihat Elisa. Lukas pasal 4 ayat 27. Dan pada zaman Nabi Elisa, tadi Nabi Elia ya, banyak orang kusta di Israel. Tadi banyak janda di Israel. Luar biasa Tuhan Yesus. Banyak orang kusta di Israel. Banyak orang berdosa di gereja apa enggak? Banyak. Orang-orang berdosa itu banyak yang di gereja, tapi sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Ya, jadi pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan. Enggak ada yang ditahirkan dari bangsa pilihan Tuhan. Enggak ada, saudara-saudara. Ya, selain daripada siapa? Naaman. Yesus ngomong di depan orang-orang Israel. Bayangkan, orang-orang Israel opo gak dongkol. Dongkol pasti. Kurang ajar. Kamu itu bolone sapa deh. Kamu kan orang Israel. Jangan-jangan kita ini lihat perang antara Israel waktu itu sama Hamas kan? Jangan-jangan Tuhan sendiri mau menjama orang-orang Hamas loh. Betul nggak? Iya. Ya, kita kadang-kadang benci sama Hamas, tapi Tuhan mengasihi. Ingat enggak? Siapa tuh yang dimakan ikan itu? Yunus. Disuruh kemana? Niniwe. Niniwe tuh orang. Makanya tuh Yunus gak mau. Makanya dia waktu diutus dia pergi ke tempat lain. Akhirnya dimakan ikan. Betul enggak? Ya, makanya tuh kalau Anda tidak mau memberitakan mengampuni orang, Anda dimakan ikan, Anda bukan makan ikan, ya. Nah, jadi kembali kepada Yesus tadi, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, kurang lebih sama dengan contoh pertama tadi tentang perempuan janda Sarfat di tanah Sidon. Di sini Yesus menyebut orang Syria. Siapa orang Syria itu? Naaman adalah panglima Raja Aram di Syria. Nah, Raja Arab ini musuhnya Israel, saudara-saudara. Nah, sekarang kalau Anda tahu bahwa panglimanya kena kusta, kira-kira doa Anda isinya apa? Tuhan, cabut nyawanya. Betul enggak? Iya kan? Sama seperti Hamas itu loh. Kalau Anda tahu pemimpin Hamas itu kena sakit, kanker misalnya sakit apa gitu. Anda doanya apa? Masa gini, Tuhan sembuhkan Tuhan. Enggak kan? Anda pasti kalau bisa cabut secepatnya. Ya. Jadi Anda mungkin berpikir, makanya pikiran kita itu sama pikiran Tuhan itu wah jauh. Pikiran Tuhan itu jauh lebih tinggi daripada pikiran kita, ya. Jadi Raja Israel saat itu pun ya bingung, panglimanya kena kusta. Ya. Raja Aram. Raja Aram, ya. Nah, kemudian di saat itu ada seorang Israel, perempuan Israel, itu dijadikan hambanya Raja Aram. Jadi budaknya, istri dari Naaman, bukan Raja Aram, istri dari Naaman. Ya, oke, saya akan ceritakan aja. Hambanya itu ngomong sama istrinya, saya dengar di Israel ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan suamimu. Nah, kemudian diberitahukanlah kepada Naaman. Singkat cerita supaya lebih cepat ya. Nah, sempat cerita, Naaman dan serdadunya pergi ke Elisa. Kita lihat. Next. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Naaman itu seorang panglima, saudara-saudara. Jenderal bintang 4, bintang 5 mungkin ya. Maka ketika dia datang ke rumah Elisa, dan Elisa tidak keluar dari rumahnya, yang
keluar tuh hanya suruhannya. Ya, bahkan ngomong, kamu pergi aja mandi 7 kali ke sungai Yordan, nanti tubuhmu akan tahir. Kira-kira kita kalau jadi panglima, ngamuk enggak? Saya jauh-jauh ke sini datang, enggak ditemui sama suruhannya datang. Saya suruh mandi 7 kali, sing ngenai gitu. Iya kan? Memangnya enggak ada sungai yang lebih baik daripada sungai Yordan. Ya, kalau kita baca di ayat selanjutnya, kita lihat di sana, di tempatnya Naaman itu banyak sungai-sungai besar di sana. Seperti Abana dan Parpar. Itu lebih baik sungainya daripada sungai Yordan. Kenapa kau gak disuruh saya untuk mandi di sana? Kenapa kau harus Yordan? Ya, kenapa harus Yordan? Kita tahu Yordan artinya apa? Siapa yang ngerti? Yordan artinya ditenggelamkan, dibaptis, ya kan? Nah, itu nanti cerita yang lain. Jadi perintah Tuhan selalu membutuhkan apa? Selalu membutuhkan kerendahan hati, saudara-saudara. Naaman tuh panglima, disuruh mandi 7 kali di sungai Yordan. Ya jelas secara daging, dia ini apa-apaan ini, ya. Tapi perintah Tuhan selalu memerlukan kerendahan hati. Amsal pasal 22 ayat 4 dikatakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan, respect kepada Tuhan, adalah kekayaan, kehormatan, kehidupan. Saya tanya, di sini ada anak muda banyak kan? Halo anak-anak muda? Ya, saudara-saudara, anak-anak muda saya tanya, kepingin kekayaan enggak? Gak ada sih ngomong. Kepingin kaya enggak? Kepingin prosper enggak? Pengen prosper kan? Anda kepingin kehormatan enggak? Kehormatan dari anggota keluarga, kehormatan dari teman-teman, kehormatan dari kerabat. Anda ingin? Ingin kan Anda dihormati? Anda ingin kehidupan? Rendah hati. Rendah hati. Apa itu kehidupan? Anda tahu kehidupan itu apa? Kesehatan, panjang umur. Kalau Anda anak-anak muda ingin panjang umur, ingin sehat, rendah hati. Rendah hati, jangan sombong. Takut akan Tuhan, respect kepada Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya honor to God. Respect kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan, respect kepada Tuhan. Ya. Jadi tujuan generasi muda, saya percaya, untuk mendapatkan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Anda kaya, tapi Anda gak sehat, percuma. Anda sehat, tapi Anda gak punya uang, ya utang-utang sana, utang sini, ya percuma. Ya, jadi kekayaan, kehormatan, kehidupan, itu bagian Anda semua anak-anak muda di sini. Tapi itu adalah ada kerendahan hati, saudara-saudara. Ya, jangan sombong. Kembali ke Naaman. Bayangkan bagi Naaman sebagai panglima, ia harus turun ke sungai Yordan. Dia masih kusta, dia harus membenamkan dirinya. Berapa kali? 7 kali. Bayangkan 1 kali. Dilihati prajuritnya. 1 kali nyemplung gitu. Oh, kayak orang bodoh, betul. Kok belum ya? Betul benar lagi. Berapa kali? 2. Belum ya? Oh ya 7 ya? 3, 4, 5 sampai ke 7. Ya, dan sampai ke 7 Alkitab katakan ia muncul dan kulitnya seperti seorang anak kecil. Seperti seorang anak kecil, luar biasa. Saya mau katakan kepada saudara semua, apa yang Tuhan lakukan kepada Naaman ini, dia juga bisa lakukan untuk Anda dan saya. Anda sudah dibenamkan oleh darah Yesus. Sebab itu setiap perjamuan kudus, Anda harus sadar bahwa darah Yesus, tubuh Yesus yang dikuliti itu, saya mau cerita sedikit tentang kitab Imamat. Kalau Anda lihat kitab Imamat, ada orang yang membawa lembu,
itu harus dikuliti. Ya, dikuliti. Selain disembelih, dikuliti. Kenapa harus dikuliti? Ditulis dikuliti. Tapi kalau persembahan domba, kambing, dan burung tekukur, enggak ditulis, dikuliti. Enggak ditulis. Apa artinya? Padahal ya tetap dikuliti. Kalau ada di perjanjian lama ada orang membawa persembahan itu kambing domba, itu juga dikuliti. Tapi di dalam imamat enggak ditulis dikuliti. Tapi kalau lembu, persembahan lembu ditulis, dikuliti. Tekukur juga enggak ditulis sih, dikuliti. Apa artinya? Artinya Anda harus punya pewahyuan yang besar sebesar lembu. Jangan pewahyuan sebesar domba atau burung tekukur. Karena Yesus mati bukan untuk menebus dosa saudara tok, tapi juga untuk menyembuhkan sakit penyakit saudara semuanya. Sebab itu tubuhnya harus dikuliti. Kalau Anda lihat Passion of Christ, ya, itu masih mending saudara-saudara. Yesus waktu itu benar-benar dikuliti saudara-saudara. Sampai tulang-tulangnya itu kelihatan, dikuliti. Untuk apa? Supaya ketika Anda sakit, Anda disembuhkan. Anda miliki pewahyuan itu. Ya. Nah, kembali lagi. Jadi, apa yang Tuhan lakukan kepada Naaman, Dia bisa melakukan untuk saudara dan saya melalui perjamuan kudus. Semua janji Tuhan adalah ya dan amin, saudara-saudara. Ya. Tadi ada kesaksian Pak Yohanes, saya sudah mendengar itu. Dia hidup tanpa lambung. Dan kita nggak tahu, supranaturalnya Tuhan itu bekerja luar biasa. Dia pencipta kita. Dia yang tahu tubuh kita. Ya, Dia yang menciptakan kita, makanya itu andalkan kesehatan kita Tuhan, bukan yang lainnya. Karena kesehatan datang dari Tuhan. Nah, jadi saudara, lihat dari dua contoh yang Yesus pakai. Kita lihat reaksinya orang-orang Israel saat itu. Pertama tadi, janda dari Sarfat. Kedua, Naaman orang Syria itu. Ya. Apakah mereka ketika mendengar Yesus memberi contoh kedua itu, kemudian mereka ngomong, oh puji Tuhan, Hosana. Enggak saudara, ya. Kita lihat. Apakah mereka bersuka cita ketika mendengarkan berita kasih karunia itu? Lukas pasal 4 ayat 28. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang. Semua orang loh, bro. Pak, Bu. Semua ngamuk saudara-saudara. Semua orang sangat marah, sangat murka dengan contoh dua itu. Ketika Yesus mengatakan roh Tuhan ada padaku, mereka enggak marah saudara. Ketika Yesus menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, merawat yang remuk hati, membebaskan orang-orang tawanan, mereka enggak marah. Mereka enggak marah. Tapi ketika Yesus mulai menggunakan kedua contoh itu, ya, di Elia seorang perempuan janda Sarfat, dan di Elisa seorang Naaman dari Syria. Marah mereka, murka mereka, sangat marah. Dikatakan sangat marahlah. Alkitab mengatakan betul-betul marah yang luar biasa mereka. Apa yang kita bisa pelajari? Nah ini, pertama, berita kasih karunia kalau disampaikan itu membuat orang-orang legalistik, orang-orang yang agamawi sangat marah. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Kedua-duanya adalah contoh yang sempurna dari kasih karunia. Saya kasih dua contoh itu. Mesti masih banyak lainnya. Mereka bukan umat Tuhan. Mereka bukan bagian bangsa pilihan. Mereka bukan orang Yahudi. Ya. Mereka bukan bagian dari orang-orang yang tahu hukum Taurat. Tapi yang terjadi adalah mereka menerima apa? Yang satu menerima apa? Janda Sarfat. Penyediaan. Yang satunya menerima apa? Kesembuhan. Berita kasih karunia selalu satu paket, saudara. Anda menerima penyediaan dan Anda menerima kesembuhan, kesehatan ilahi. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Jadi yang pertama dari pesan kasih karunia selalu menimbulkan amarah
untuk orang-orang agamawi. Ya, yang kedua. Anda mau yang kedua? Dari kedua contoh ini tadi, pelajaran dari skandal kasih karunia ini adalah yang satu tadi, penyediaan. Saudara bisa katakan itu kekayaan di tengah masa-masa yang sukar. Dan yang satunya adalah kesembuhan tadi. Jadi ada dua. Pertama yang membuat orang marah, yang kedua adalah di dalam berita kasih karunia tersedia penyediaan dan kesembuhan. Namun bagi kita semua, kalau kita sampai memberitakan kasih karunia sampai mereka marah, itu adalah sebuah konfirmasi bahwa kita sudah berada di pelayanan yang benar. Ya, pelayanan yang betul-betul berfokus kepada Yesus. Pelayanan perjanjian baru. Pelayanan yang hanya memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu ayat selanjutnya. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung. Mereka enggak ngomong haleluya, enggak. Sempat kota itu terletak untuk melemparkan Yesus dari tebing itu. Mereka sangat marah benar-benar ini. Ya. Tetapi Yesus, Tuhan kita, berjalan lewat tengah-tengah mereka. Wah, ini keren. Ini kalau difilmkan, keren. Ya, Hollywood kalau bikin film ini, Yesus dibawa ke tebing, mau dijungkrakno misalnya, ya kan? Tiba-tiba Yesus berjalan di tengah-tengah mereka, mereka tanpa menyentuh Yesus semua. Dan Yesus pergi, bye-bye. Kebenaran selalu menang, saudara-saudara. Ya, tidak ada yang bisa menahan kebenaran. Maka itu Yesus mati, itu bukan dia dibunuh, dia menyerahkan nyawanya. Kalau dia gak menyerahkan nyawanya, Yesus gak mati-mati, saudara-saudara. Iya, gak ada yang bisa bunuh. Yesus tuh menyerahkan nyawanya, bukan dibunuh, bukan mati. Kiri kanan, ya, penjahat di kiri kanan, itu mati memangnya, dibunuh, ya, sampai kakinya tuh, tulang kakinya tuh dipatahkan kan, supaya mati cepat. Yesus gak perlu dipatahkan, saudara. Dia menyerahkan nyawanya. Kepadamu, aku menyerahkan nyawaku. Yesus menyerahkan nyawanya. Kalau Yesus gak ngomong gitu, gak mati-mati Yesus. Ya, dia menyerahkan untuk saudara dan saya. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih untuk pewahyuan yang baru, yang kami mengerti Tuhan, bahwa kasih karunia-Mu bagi kami berlimpah-limpah. Karena kami sesungguhnya tidak layak untuk menerimanya, tapi kami menerimanya dengan cuma-cuma karena Yesus Tuhan. Terima kasih, berkatilah semua jemaat di tempat ini untuk bisa mengerti pewahyuan ini ya Tuhan. Dan semakin hari semakin dibukakan pewahyuan-pewahyuan yang lain dan menjadi suatu kuasa manifestasi kehidupan mereka untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. God bless.